Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi titrasi asam basa ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai indikator asam basa, juga mengenai penerapan titrasi asam basa. Ya. Oke, kita masuk ke bahasan indikator ya. Kemarin sudah disinggung sedikit mengenai indikator nih, ya sedikit mengenai indikator ya. Jadi kan salah satu syarat titrasi itu adalah harus ada sesuatu yang menandakan bahwa titik ekuivalen itu sudah terlewati gitu kan ya. Nah, pada titrasi asam khususnya pada titrasi asam basa ini gitu kan, ini kita memerlukan indikator. Ya, indikatornya itu sebetulnya indikator ini merupakan asam atau basa lemah ya, basa organik lemah. Ya, dan kenapa dia bisa menjadi indikator? Kan indikator itu karena dia berubah warna gitu ya, berubah warna di pH yang berbeda. Nah, ini karena indikator itu dia memiliki bentuk tak terurainya, gitu ya, bentuk molekulnya dan bentuk ioniknya warnanya berbeda, gitu kan ya. Jadi intinya indikator itu berarti dia harus memiliki warna dia dalam bentuk molekul dan warna dia dalam bentuk ion itu berbeda. Okay. Seperti misalnya ada ini senyawa lemah H indikator gitu ya, kita senyawa asam ya berupa asam organik lemah gitu kan, katakanlah ini. Oke, ini asam organik lemah, ini ya. Asam organik lemah ini di sini dia tidak berwarna gitu ya, warnanya tidak memiliki warna ya. Kemudian ketika ditambahkan dengan basa ya, maka ini akan terjadi reaksi ya, senyawanya bereaksi dengan basa sehingga nanti apa yang lepas di sini? H plusnya ini lepas. H plusnya lepas, nanti H plusnya, H plus nih. Kalau di sini berarti H plus yang ini, dan yang ininya lepas, bereaksi dengan siapa H plusnya? Bereaksi dengan OH min. Ya. Sehingga nanti akan menjadi, kalau H-nya lepas, asalnya H2-in, berarti menjadi indikator misalnya dalam dia bentuk ionnya yang bermuatan. Nah, warna indikator ini, dia dalam bentuk senyawanya, itu mempunyai warna yang berbeda dengan dia dalam bentuk ionnya. Ya. Nah, jadi syarat untuk menjadikan suatu senyawa itu sebagai indikator, tadi dia harus memiliki warna pada bentuk molekulnya berbeda dengan warna pada bentuk ioniknya. Ya, paham sampai sini? Paham mengenai indikator? Paham, Bu. Paham ya, itu indikator ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah indikator tadi misalnya kita lambangkan dengan H ini karena asam lemah ya, asam lemah indikator. Ya, maka nanti dalam bentuk asam, maka dia akan nanti membentuk H3O+ dan N anion indikatornya. Dalam basa indikator anion indikatornya bereaksi dengan air membentuk HIN lagi gitu kan ya. Jadi nanti reaksinya kebalikan. Oke. Nah, ketika kita melihatnya dengan kita visual gitu ya, yang kita lihat itu adalah warna dominan gitu ya, warna dominan yang terlihat. Kalau misalnya di sini contohnya kita mempunyai tadi indikatornya HIN ini berwarna merah gitu, dan si bentuk anionnya ini tadi berwarna kuning ya. Pada pH itu perbedaan warna merah dan kuning itu bisa kita lihat itu jika perbandingan konsentrasi itu 10:1. 10:1 ya. Jika pada pH rendah itu HIN-nya adalah dominan, nah nanti maka rasionya itu ada 10:1 gitu kan, itu berwarna merah. Dan kalau pada pH tinggi nanti IN minnya yang dominan, rasionya 1:10 ya. Jadi
itu tuh rasio konsentrasi ya, rasionya rasio konsentrasi 1:10 itu akan berwarna kuning gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau konsentrasi molekulnya sama dengan konsentrasi ionnya itu sama konsentrasinya, maka nanti akan rasionya berapa? Berarti kan 10:10 kan, atau 1:1 kan ya kalau sama ya, kalau sama konsentrasinya. Kalau sama konsentrasinya nanti rasionya jadi 1 kan. Ya, kalau konsentrasi asam lemahnya sama dengan anionnya, maka nanti akan rasionya menjadi 1. Dan ini nanti akan menjadi warna perpaduannya gitu kan ya, warna jingga ya. Oke. Nah, tadi ketika di warna kuning tadi kan yang dominan itu IN-nya ya. IN-nya itu dia dominan ya, dia dominan. Ya, jadi kalau kita masukkan tadi ke dalam persamaan Henderson yang kemarin ya, persamaan Henderson-Hasberg ketika kita mengukur pH di baper, maka ini pH pada kuning ini sama dengan pKa plus log siapa? Log itu kan berarti kan kemarin log dari konjugatnya ya, konjugatnya per asamnya atau basanya ya. Nah, konjugatnya dari tadi warna kuning itu konjugatnya adalah HIN gitu kan. Tadi kan HIN-nya 10 dan IN-nya 1, berarti 10:1 gitu ya. Sehingga nanti ini warna kuning ini akan terjadi pada rentang pH 6 ya. Sedangkan pada nah, kenapa Bu ini pakai ini? Karena kan ini dia nanti jadi asam lemah gitu nih, asam lemah, dan kemudian ada nanti akan ada juga garamnya gitu kan ya, garam dari asam lemahnya. Jadi kita mau menentukannya dari persamaan dari buffer ya, dari persamaan buffer. Kemudian warna merah ini terjadi tadi ketika yang dominan itu adalah konsentrasi asamnya ya, konsentrasi asamnya, konsentrasi asam indikatornya ya. Kali kan konsentrasi asam indikatornya itu 10 gitu kan, terus kemudian tadi kuningnya itu 1 kan, rasio konsentrasi ya, rasio konsentrasinya. Maka kalau kita masukkan ke persamaan Henderson-Hasberg ini, berarti ini jadi warna merahnya ini akan terjadi pada rentang pH-nya 4 ya. Nah, jadi rentang pH kuning ke pH merah itu 2 unit satuan pH gitu ya. Jadi kalau ditanya berarti sekarang range pH-nya berapa? Jadi range pH-nya berarti 4 sampai 6 gitu kan, untuk yang tadi mempunyai nilai pKa-nya 5 gitu ya. Jadi bisa dilihat sih. Jadi kalau kita punya asam lemah, suatu asam lemah yang dia bisa dijadikan sebagai indikator gitu kan, kita menentukan rentang trayek pH-nya itu di mana, itu kita bisa tentukan dari pKa gitu kan ya, pKa plus minus 1 gitu, plus minus 1 itu nanti kita akan dapatkan trayek pH-nya. Oke. Nah, ini beberapa jenis indikator asam basa ya, ada dari mulai bromtimol biru ini untuk pH range-nya ini 1,2 sampai 2,8 ya, terus kemudian dia juga bisa di 8 sampai 9,6. Artinya berarti ini kalau indikator yang seperti ini berarti dia bisa berubah di merah ke kuning gitu ya, terus kemudian nanti kuning ke biru. Berarti nanti dia mempunyai bentuk ionnya itu tidak hanya satu gitu ya, bentuk dia mengionnya itu tidak hanya satu kali. Ya. Ini biasanya ini digunakan untuk titrasi asam ya, titrasi asam. Oh, tipenya asam ya. Oke, tipenya asam ya. Dia digunakan, berarti ini bisa untuk kalau kita punya dia rentang pH-nya 1,2 sampai 2,8, ini bisa kita gunakan untuk titrasi apa ya? Kira-kira? Sebenarnya kan kalau asam kuat basa lemah juga paling di 3-an ya. Ini mah ya, karena kalau asam kuat basa lemah juga di sekitar 3 sih, di sekitar 3. Nah, ini mungkin kalau dia memiliki trayek pH 8 sampai 9,6, sebenarnya ini kita bisa gunakan juga untuk titrasi asam kuat basa kuat ya. Karena kan kemarin kalau kita lihat dari grafik, pokoknya kan pemilihan indikator itu berarti kan nanti tergantung dari yang yang si kurvanya itu yang dia loncatnya, gitu ya.
kurva yang loncatnya itu yang bisa kita cari indikatornya mana yang sesuainya gitu kan ya. Nah, berarti untuk bromtimol biru ini bisa kita gunakan pada titrasi asam kuat basa kuat gitu ya. Terus kemudian masih banyak yang lain seperti kuning metil, jingga metil ya atau metil jingga. Ini berarti kalau seginian berarti titrasi apa ya kira-kira? Kalau 3,1 sampai 4,4 kira-kira apa ya? Apa nih? Buat asam kuat basa kuat bisa nggak? Enggak. Enggak ya, kemarin asam kuat basa kuat itu di rentang berapa sih? Kemarin kalau kita lihat di kurva itu dia melonjaknya itu di berapa ke berapa ya kemarin? Kemarin itu di 4 ya, di 4-an ya. Di 4-an gitu kan dia mulai melonjaknya itu ya. Jadi ketika kemarin kita sudah mengetahui di titik ekuivalennya di mana gitu kan, kemudian tadi ya berarti kan nanti kita bisa menentukan indikator mana yang cocok ya, yang sering digunakan seperti misalnya bromtimol biru untuk titrasi asam kuat basa kuat ya, bromtimol biru. Terus kemudian merah fenol juga suka dikerjakan, fenolphthalein juga gitu ya. Ini suka digunakan ya beberapa indikator. Ya, jadi nanti pemilihan indikator ini berarti bergantung dari titik ekuivalen ini terjadi pada pH berapa gitu. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan? Indikatornya harus dihafalin nggak tahu ya, harus apa enggak juga sih ya. Mungkin indikator-indikator yang umum aja lah, yang umum sering kita pakai kayak metil merah, metil jingga, coba lagi ya. Methylene blue gitu kan, fenolphthalein itu kan yang umum-umum ya. Nah, terus kemudian ada juga indikator itu indikator campuran ya. Nah, kapan kita menggunakan indikator campuran? Jika perubahan warna pada titik akhir titrasi ini tidak tajam, maka ini dapat digunakan indikator campuran dapat digunakan indikator campuran ya. Ya, atau dapat digunakan campuran indikator dengan zat warna sehingga menghasilkan perubahan warna yang tajam ya. Seperti contohnya adalah ini metil jingga dengan indigo karmin gitu kan ya. Ini warnanya, perubahan warnanya dari ungu ke abu-abu ke hijau ya. Ini di abu-abu itu di pH 4 ya, di pH 4 di asam itu ungu, di basa itu hijau gitu ya. Terus kemudian contohnya yang lain adalah fenolphthalein dengan metilen hijau ya, digabungkan, dicampurkan. Ini maka warnanya di asam itu menjadi hijau. Di sekitar pKa-nya ini di pH 8,8 biru pucat, kemudian di pH-nya lebih dari 9 ini ungu gitu. Ya, tadi fungsinya adalah kalau kita punya zat yang perubahan warna titik akhir titrasinya tidak terlalu tajam gitu. Oke, seperti misalnya ketika kita mentitrasinya, kadang sih kayak titrasi misalnya asam lemah basa, asam kuat basa lemah, misalnya kita punya basa lemah NH4+ gitu ya, itu biasanya ketika kita praktikum penentuan protein itu kan nanti kan kita punya NH4+, NH4+-nya itu nanti di NH3-nya nanti dititrasi dengan asam kuat, berarti kan itu akan menghasilkan di pH asam. Nah, itu susah kalau kita menggunakannya hanya metil merah saja, itu biasanya dibuat indikator campurannya bromkeso green gitu ya, atau hijau bromkeso dan metil merah. Nah, terus indikator bisa dibuat nggak? Bisa aja, bisa dibuat. Tapi tadi kita harus tahu dia trayek pH-nya akan berada di titik mana gitu ya. Ya, tadi secara umum berarti kan kita harus tahu ya dasarnya berarti bentuknya warna dia sebagai
bentuk molekul dan warna dia sebagai bentuk ion itu berbeda. Itu yang penting. Jadi harus memenuhi persyaratan itu. Jadi kalau misalnya Bu bisa menggunakan apa namanya pewarna-pewarna dari bahan alam enggak, misalnya punya apa kunyit gitu kan ya, atau misalnya apa antosianin gitu kan, itu bisa, itu dia sebagai indikator nggak ya? Berarti nanti dia memiliki tadi kayak kunyit itu berarti kurkumin ya, kandungannya kurkumin ya. Berarti kalau kurkuminnya itu berarti kalau dia bisa dipakai menjadi indikator, berarti dia memiliki bentuk memiliki warna yang berbeda antara bentuk kurkumin dengan dia membentuk ion dari kurkumin seperti itu. Ya, banyak ya indikator-indikator dari bahan alam. Ya, tapi sebelum kita mengerjakannya, berarti kita harus menguji dulu apakah dia bisa digunakan atau tidak. Itu berarti kelayakan titrasinya bagaimana gitu kan, ketika kita menggunakan indikator tersebut. Terus kita juga harus bikin deret pH gitu kan, deret tentang pH-nya ya, deret apa namanya, deret tarutan berbagai pH gitu kan. Nanti kita harus tahu dulu di mana dia berubah warnanya. Oke, sampai situ ada pertanyaan mengenai indikator? Mengenai indikator dulu, ada pertanyaan dulu indikator? Ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang yang pertama mengenai aplikasi titrasi itu, yang pertama adalah titrasi dari karbonat. Ya. Nah, karbonat ini dia merupakan basa ya, natrium karbonat. Nah, natrium karbonat ini mempunyai dua bentuk, dua valensi gitu kan, dua valensi. Jadi ketika kita titrasi karbonat, kita titrasi dengan asam, maka nanti dia akan menjadi asam apa ini? CO3 itu kan karbonat, HCO3 apa HCO3? Asam karbonat. HCO3-. Kalau asam karbonat mah H2CO3. HCO3 anion. Bikarbonat gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita punya sampel ya ini yang mengandung karbonat ya, nanti pada titrasinya ini kita titrasi dengan asam itu akan terbentuk dulu bikarbonat. Ya, kemudian nanti setelah terbentuk bikarbonat, ini baru nanti akan menjadi H2CO3, itu asam karbonatnya. Kalau ini kita punya sampel natrium karbonat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kan ini pKa antara pembentukan bikarbonat dengan asam karbonat ini agak jauh gitu kan ya. Nah, tetapi karena Ka satunya terlalu kecil, ya maka titik ekuivalen ini tidak tajam. Ya. Nah, untuk campuran karbonat bikarbonat tadi ini, tadi kan pada pertama itu berarti di sini akan ada dua titrasi, bukan dua titrasi ya, kita dua step titrasi gitu. Pada titrasi yang pertama, gitu, pada titrasi yang pertama itu, jadi maksudnya jadi kita nanti akan mempunyai dua titik ekuivalen. Ya. Nanti kita akan gunakan juga dua indikator. Ya. Indikator yang pertama yang kita gunakan adalah indikator fenolftalin. Ya. Indikator fenolftalin ini kita gunakan pada saat reaksinya itu adalah yang bereaksi adalah karbonatnya dengan membentuk bikarbonat, maka itu di sana adalah menggunakan indikator fenolftalin. Ya. Nanti setelah indikator fenolftalin, kemudian nanti indikator fenolftalin ini pada pH 8 sampai 9,6. Setelah itu adalah kita gunakan indikator metil jingga. Ya, metil jingga ya dengan trayek pH 3,1 sampai 4,4. Ini pada titik ekuivalen kedua ini ya. Nanti ada kemungkinan akan terbentuk CO2, CO2-nya harus dihilangkan dulu gitu kan ya.
Nah, ini jadi kalau kita lihat kurva titrasinya ini seperti ini. Jadi yang pertama tadi kan ini dia yang membentuk dulu titrasi yang pertama ini adalah fenolftalin ya. Jadi pada saat fenolftalin ini reaksinya belum usai gitu kan, belum usai karena dia belum semuanya berubah gitu kan ya. Nah, setelah itu baru nanti kita tambahkan lagi indikator metiljingga. Ya. Jadi ada 2 titik ekivalen nanti titrasinya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya campuran karbonat bikarbonat bagaimana? Ya. Kalau kita punya campuran karbonat dan bikarbonat, ini ada dua-duanya. Kalau tadi kan cuma karbonat aja ya. Cuma ada karbonat aja. Sekarang ada karbonat ada gitu kan, bikarbonat ada ya. Nah, pada titik ekivalen yang pertama sama nanti juga pada campuran karbonat bikarbonat ini akan ada 2 titik ekivalen. Ya, pada titik ekivalen pertama ini natrium karbonatnya sudah separuh diternetralkan gitu ya. Jadi CO3 2-nya sudah dinetralkan separuhnya, sedangkan HCO3-nya belum ada yang bereaksi. Gitu kan. Kemudian pada titik ekivalen yang kedua menggunakan metiljingga, HCO3-nya semua ternetralkan ya. Dan hanya beberapa tetes titran ini dapat mengubah pH 8 menjadi 4. Oke, ya. Nah, terus kemudian kenapa ini tidak ini NaHC campuran kalau punya campuran NaOH NaHCO3 ini kita tidak dapat. Jadi kalau campuran kita punya campuran nih campurannya kalau tadi kan campuran karbonat bikarbonat ya. Sekarang campuran NaOH NaHCO3 ini tidak. Nanti kita tidak bisa titrasi karena nanti bikarbonatnya akan bereaksi dengan OH-. Ya. Oke. Nah, ini contoh kalau yang ini, yang hijau ini adalah hijau titrasi antara karbonat dengan asam, gitu kan? Titrasi antara karbonat dengan asam tadi membentuk HCO3 dengan H2O. Ya. Ini belum selesai sih. Terus kayaknya ini agak salah ya, ada salah nih. Oh, betul-betul. Jadi yang salah ya, ini yang merah ini adalah asam kuat basa kuat. Jadi kalau kita punya asam kuat basa kuat, misalnya NaOH dengan asam, ini yang merah ini seperti ini. Terus kemudian yang hijau ini, yang hijau dia nanti sama juga ada 2 titik akhir titrasi. Ya. Titik akhir titrasi yang pertama itu, titik ekivalen yang pertama itu berarti tadi adalah reaksi antara karbonat dengan asam, ya baru nanti pada titik yang kedua itu adalah reaksi antara bikarbonat dengan asam. Nah, ini hubungan kualitatif, ya, jadi kita nanti bisa memprediksikan juga sih ada sampel ada apa saja gitu di dalam sampel ya. Misalnya kita punya sampel air gitu kan, sampel air minum ya diduga gitu kan yang menyebabkan sifat air minumnya jadi asam itu bisa karbonat, bisa bikarbonat gitu kan. Ya, nanti apakah ada apa nih? Ada bikarbonat, ada karbonat atau ada apa di dalam sampelnya. Nah, ini kita bisa lihat nanti hubungan untuk identifikasi kualitatifnya hubungan volume ya. Jadi kalau di dalam sampel itu ada NaOH dan Na2CO3 ini maka nanti volume titik ekivalen yang pertama itu akan lebih besar dari volume titik ekivalen yang kedua. Ya. Kemudian kalau ada bikarbonat, maka ini volume titik ekivalen pertama akan sama dengan volume titik ekivalen kedua. Kemudian kalau ada NaOH berarti nanti volume titik ekivalen yang keduanya 0. Ya, terus kemudian kalau ada campuran bikarbonat dengan karbonat, ini harusnya Na2CO3 ya, nanti volume titik ekivalen yang pertama ini kurang atau lebih sedikit daripada volume titik ekivalen yang kedua. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Menghitungnya untuk kalau campuran karbonat bikarbonat ya,
Mol dari bikarbonat ini sama dengan molaritas, ya, molaritas dikurangi V2-V1. Kenapa V2-V1? Karena kan tadi V1 itu adalah reaksi dari V1 itu karbonat kan ya? V1 itu reaksi antara karbonat dengan asam. Ya, itu V1. Reaksi antara karbonat dengan asam. Makanya itu untuk karbonat ini bisa kita tentukan dari NaCO3-nya sama dengan langsung aja molaritas kali V pertama. V pertama itu berarti kan tadi titik ekuivalen yang pertama. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu kan dititerasi lagi, ya diterasi lagi, nanti di titik ekuivalen kedua itu berubah warna. Ya, di titik ekuivalen yang kedua berubah warna, berarti nanti selisih volumenya itu adalah merupakan volume yang digunakan untuk mentitrasi bikarbonat. Gitu. Ya, jadi ada karbonat, ada bikarbonat. Oke. Oke, sampai sini dulu. Bagaimana? Atau kita lanjutkan ke soal dulu? Atau sampai sini dulu? Oke, ini contoh soalnya. Ya, contoh soalnya ini kita mempunyai cuplikan padatan yang mengandung 1,372 gram natrium karbonat dan natrium bikarbonat. Jadi ada dua. Di dalamnya ada natrium karbonat dan juga ada natrium bikarbonat. Padatan tersebut dititrasi dengan larutan standar HCl 0,7344 molar dan membutuhkan volume total 29,11 ml untuk menyelesaikan titrasi tersebut. Hitung massa masing-masing komponen dalam campuran. Oke, ada yang mau mencoba? Atau kita coba dulu deh? Coba dulu. Teman-teman coba dulu ya. Iya, Bu. Ya, oke. Silakan ya, dicoba dulu. Oke, pertama kita berarti harus tuliskan dulu persamaan reaksi gitu kan ya, persamaan reaksinya. Berarti reaksi yang pertama itu, apa yang bereaksi? Yang pertama itu berarti Na2CO3-nya ini akan bereaksi dengan HCl. Apa reaksinya? Jadi apa? Ada yang sudah menulis? Ini akan menjadi NaCl, kemudian apa? NaCl dan apa nih? CL, Bu. H2O, H2O dan CO2. CO2. Sudah setara belum? Belum ya. Ini berarti ini 2, yang ini juga 2. Ya, kemudian reaksi NaHCO3 dengan HCl ini reaksinya akan membentuk apa? Sama ya? Akan membentuk NaCl plus 2O plus CO2. Oke. Ya, tadi diketahui masanya ini adalah 1,372 gram gitu kan ya. Saya bagi dua lah biar nanti cukup. Ya. Masanya itu berarti kan massa dari karbonat dan bikarbonat ya, campuran massa karbonat dan bikarbonatnya itu adalah 1,372 gram ya. Berarti kalau saya misalkan X misalnya dipisahkan ya, kita misalkan dulu massa dari siapa yang mau dibuat X, misalnya massa dari karbonatnya ini adalah X gram. Berarti berapa massa NaHCl3? Berapa? 1,372 min X. Betul, good.
Berarti massa NaHCO3-nya 1,372 min X. Ini dalam satuan X. gram. 1,372 Ya. min 1,372 min X. Terus sekarang apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita menghitung mol ya. Menghitung mol siapa? Mol dari HCl. Mol HCl-nya adalah mol HCl, berarti kan ini HCl-nya nih. Berarti 0,7344 molar dikali 29,11 ml. Berapa milimol? Ada yang sudah menghitung? Berapa milimol? 0,38 milimol. 21,38 milimol. Oke, dan nah sekarang kita lihat ya. Berarti kan HCl ini nanti mol HCl ini berarti kan nanti yang digunakan untuk bereaksi dengan NaHCO3 dan dengan Na2CO3 gitu kan ya. Jadi kan mol HCl ini yang digunakan untuk bereaksi reaksi ini, reaksi yang pertama, dan juga digunakan untuk reaksi yang kedua. Ya, mol HCl keseluruhan ini. Ya, kalau kita lihat untuk reaksi yang pertama, mol HCl berapa kali mol Na2CO3? 2 kan ya? Berarti kan 2 kan ya? Mol HCl sama dengan 2 kali mol Na2CO3. 3. Ya, berarti 2 kali mol Na2CO3 ditambah mol, kalau yang NaHCO3 mah 1 kan ya perbandingannya ya. NaHCO3 berarti ini sama dengan mol dari HCl. Ya, mol HCl. 2 kali mol Na2CO3 berarti kan 2 kali mol Na2CO3 berarti 2 mol Na2CO3 berarti apa? Masanya kan ya? Massa dibagi dengan berat molekul dari Na2CO3. Berapa berat molekulnya? Coba ini berat molekulnya untuk Na2CO3 ini berapa ya? Ada yang udah menghitung? Mau satu berapa nih? 98, Bu. Na2CO3. 100 berapa? 98. 106. Betul. Ya, 106 ya. 106 gram per mol. Terus kemudian NaHCO3. 84 gram per mol. Ya. Berarti ini kan 2 per berapa? 6. Per 106. Oke. Ditambah NaHCO3 1,372 min X per 84. sama dengan mol HCl-nya ini. Kalau kita jadikan mol berarti berapa mol? 0,0 ya. 0,02138. Nah, habis ini diapain nih kalau sudah ini? Kita kerjakan. Ya, ini kita kerjakan ya. Berarti kita kerjakan persamaannya ya. Ada yang mau mencoba? Mencari X-nya berarti. Kalau mencari X-nya berarti ini kan gini kita kalikan, berarti kan ini 2X ya. Biar sama dulu, biar sama berarti kan ini harus kali silang ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Nanti dibagi dengan 106 dikali 84. Ngerti nggak maksud saya? Kan berarti ini kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Biar kita bisa mengalihkan, biar bisa kita menambahkan. Berarti kan harus sama penyebutnya. Kan yang sebelah sini per 106, yang sebelah sini per
84. Nggak sama kan penyebutnya? Berarti kan kalau biar sama, gampangnya berarti kan yang sebelah kiri dikalikan dengan 84, yang sebelah kanan dikalikan dengan 106. Paham nggak maksudnya? Paham? Paham ya? Kayak kan kita kayak misalnya punya kita 1/2 dengan 2/3, berarti kan harus disamain dulu tuh penyebutnya. Nah ini juga kita harus samakan penyebutnya gitu ya. Penyebutnya kita harus samakan dulu. Ya berarti ini kan tinggal dikalikan. Yang ini berarti menjadi 84 dikali 2x gitu kan ya. Ditambah 106 dikali min x per betul nggak kayak gini? Yang sebelah sini. Ini kalikan yang sebelah kiri dikalikan 84 ya, yang sebelah kanan dikalikan dengan 106. 6. Ya. Kemudian ini sama dengan 0,02138 gitu deh. Atau kalau kita ingin menghilangkan 106/84 berarti kalikan ke sebelah sana gitu kan ya. 84 kali 2 itu adalah 168 ditambah berapa nih? Coba dikalikan 106 dikali 1,372 berapa? 145,432. 43 gini? 32. Min 106 6x. X sama dengan sekarang 106 dikalikan 84 dikalikan 0,02138. Silakan punten dikalikan. Oke, ini sambil mengalihkan ya. Sambil mengalihkan sekarang ya. 168 dikurangi 106. Berarti kan yang X-nya kita dekatkan ya. 168 dikurangi 106 berarti jadi 62. 162. Oke, 162. 62 ya? 62. Ya. Ya, 62 ya, benar ya. Berarti 62 X. Jadi sama dengan ini sudah dikalikan Udah. berapa? Berapa dapatnya? Berapa? 190,37. 190,37. Gini ya. Oke. Nah ini karena ini pindah ruas berarti ini harus diapain? Berarti jadi negatif ya. Minus 145,43. Paham sampai sini kenapa jadi pindah ke sini? Kita kan berarti yang sebelah sini yang ada variabelnya, yang sebelah sini yang tidak ada variabelnya gitu kan ya. Karena di sini dia jadi positif, ini pindah ruas berarti menjadi negatif. Ya. Berarti X-nya sekarang menjadi 190,37 dikurangi 145,43. Oke. Berapa? 44,94. 44,94 dibagi dengan oke, coba hitung. 0,72. 0,72. 0,72. Apa satuannya nanti? Gram. Oke, dapat X-nya. X-nya 0,72. Berarti ini adalah massa dari siapa? Massa dari Na2CO3. Na2CO3. dapat. Berarti massa dari Na2CO3 sama dengan X sama dengan 0,72 gram. Sekarang massa dari NaHCO3 berarti sama dengan tadi berapa? 1,372 min
X. Kurangi 0,72. Oke. Berapa? 0,652. 0,652. 52. Oke. Yang ditanyakannya tuh masa. Udah ditanyakannya masa ya? Berarti kalau ditanyakannya masa cuma segini doang. Ya, karena ditanyakannya masa. Ya, kalau ditanyakannya sampai persentase massa, nah kalau ditanyakannya sampai persentase massa berarti kita hitung persentase massanya. Kalau ditanyakan persentase massa berarti persen Na2CO3-nya kalau ditanyakan sampai sini ya, berarti nanti sama dengan 0,72 dibagi dengan 1372 dikali 100%. Kan? Kalau tanya berarti yang persen NaHCO3-nya 0,652 betul dibagi dengan 1,372 dikali 100%. Oke. Berapa nih? Yang ini berapa? Persen Na2CO3 ini jadi berapa persen? 52%. 52,4. 2,4. Berarti yang ini harusnya berarti sekitar 47,6 ya. Tuh. Oke, gitu ya. Oke, ini sebenarnya nggak ke titrasi jika sih ya, tapi ini aplikasi ya, soal aplikasinya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dulu? Oke, ya. Jadi ini tadi salah satu aplikasi dari penentuan karbonat bikarbonat. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya juga contohnya penerapan dari titrasi ini adalah kalau kita menemukan titrasinya titrasi dari asam-asam poliprotik ya, asam poliprotik. Ya. Nah, kalau asam itu kan berarti kan ada asamnya tuh, kalau seperti asam sulfat itu kan dia asamnya asam diprotik ya, diprotik HCl itu adalah asam protik ya. Jadi kan protik diprotik berarti kan itu tergantung dari banyaknya dihitung sebagai banyaknya H+ yang dilepaskan gitu kan ya. Dan kemarin kita lihat bahwa ketika kita melihat asam sulfat misalnya, berarti kan nanti itu adalah perbedaannya itu adalah di perbandingan molnya. Nah, sekarang bagaimana dengan asam fosfat? Nah, ketika asam fosfat ini kita titrasi dengan NaOH, ini kita titrasi nanti tidak sebagai asam triprotik gitu ya, tapi nanti yang akan titrasi itu adalah monoprotik dan diprotik. Ya, nanti dia akan memiliki dua titik ekivalen ya. Titik ekivalen pertama itu adalah pada pH 4,6 dan titik ekivalen yang kedua itu adalah pada pH 9,7 gitu ya. Pada titik ekivalen yang pertama ini yang biasa digunakan adalah indikator bromkresol green atau hijau bromkresol ya, atau juga indikator metil kuning. Titik akhir titrasi ini dideteksi dengan menggunakan NaH2PO4 sebagai pembanding atau kontrolnya. Nah, kemudian pada titik ekivalen yang kedua, ini biasa digunakan indikator phenolphthalein atau indikator timol biru. Perubahan warna yang terjadi dalam suasana basah terjadi sebelum titik ekivalen. Ya, kalau indikator yang lebih sering digunakan itu adalah timolphthalein, karena timolphthalein ini dia baru berubahnya pada 9,6 kan. Kalau seperti yang teman-teman ketahui, kalau phenolphthalein itu kan di 8,3 aja sudah berubah gitu ya, 8,3 sudah berubah. Ya walaupun kalau kemarin kita lihat ya dia pasti kalau dia layak dia secara titrasi layak, berarti harusnya dia bisa kita deteksi di rentangnya itu.
Ya. Nah, hasil ionisasi yang ketiga ini untuk titrasi asam fosfat ini mempunyai Ka-nya ini hanya 5 kali 10 pangkat minus 13, ya maka bersifat basa kuat dan ini titik ekivalen yang ketiga ini tidak mungkin terjadi. Ya, gitu. Jadi untuk asam fosfat ini hanya deteksinya pada 2 titik ekivalen saja. Oh ini nggak ada kurvanya, saya lupa. Yang terakhir ya, yang terakhir contoh yang aplikasi yang terakhir adalah titrasi campuran asam. Nah, sekarang asamnya ada campuran asamnya, ada asam kuat dan asam lemah. Misalnya kalau kita punya HCl dengan asetat. Jadi di sana ada HCl dan asetat gitu kan ya. Nah, kalau kita punya campuran HCl dengan asetat, ini yang akan pertama kali dititrasi itu adalah HCl. Ya. pH-nya ini tidak terpengaruh oleh asam dari asam asetat. Ya. Karena nanti H+ yang berlebih akan menekan distensi asam lemah, ya jadi nanti asam lemahnya belum terbentuk. Ya walaupun ini asumsinya ini tidak valid ya, kurang valid karena titik menjelang titik ekivalen karena konsentrasi protonnya nanti berlebih, ya nanti akan meningkat juga. Pada titik ekivalen pertama, HCl-nya habis dan pH ditentukan oleh disosiasi asam asetat. Setelah titik ekivalen yang pertama, ini terjadi titrasi asam asetat. Ya, nanti kita lihat di kurvanya, ini kita lihat titik ekivalen tidak jelas karena delta pH tidak cukup besar, sedangkan pH larutan asam asetatnya ini pada sekitar 3. Ya, karena pH-nya kurang dari 4, titrasi tidak layak ya digunakan untuk tidak layak kalau kita gunakan dengan indikator ya, karena tadi indikatornya sulit juga kita untuk menentukan indikatornya. Nah, ini contohnya ya, contohnya tadi titrasi campuran HCl dan asetat ya, asetat asam asetat maksudnya HCl dengan asetat. Jadi nanti akan ada 2 titik ekivalen. Titik ekivalen yang pertama ini tadi ada reaksi antara HCl dan NOH, dan titik ekivalen yang kedua ini adalah dengan asetatnya. Jadi secara umum kalau kita mempunyai HX ini adalah asam lemah tertentu, kan? Asam lemah tertentu, kemudian dicampur dengan HCl. Ya, ini asam lemahnya dengan Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 8, maka ini kurvanya akan seperti ini. Dia akan 2 kali. Seperti tadi campuran karbonat dan bikarbonat. Oke, itu untuk aplikasi beberapa titrasi. Oke, ya, jadi itu reaksinya tadi. Kemudian berarti ini volume dari HCl-nya adalah 25. Molalitas HCl ini yang ditanyakan. Sama dengan 2 kali massa dari tetraboratnya adalah 0,48. 0,48 per berat molekulnya ada yang tahu? 380 ya? Koma ada komanya nggak? Atau pas? Ya, ini nanti teman-teman harus lihat ini kan ini 25 ml. Ya 25 ml berarti ini nanti satuannya adalah milimol. Yang sebelah sini satuannya mol, berarti harus disamain. Mana yang mau disamain? Yang ini aja ya.
atau mau yang ini deh. Berarti kan ini kalau kita samain berarti nanti ini 25-nya harus kali 10 pangkat min 3 gitu kan ya. Oke, sekarang berarti kita tinggal berarti molaritas dari HCl-nya sama dengan 2 kali 0,42 0,84. Ini pindah ke sini berarti dikali 10 pangkat 3 dibagi 25 kali 380. Oke, silakan ada yang sudah menghitung? Itu 0,48 berat si natrium. Berapa? 0,4? 0,48. Ya, oke, kita coba hitung dulu. Jadi berapa? Oh, ininya berarti bukan 84 ya? Berarti ini jadi berapa ini? 96 ya? 96. Oke, ini jadi 96. Berarti jadi sekarang isinya adalah 0,0145. 0,1 atau 0,01? 01, Bu. 0,0. Mau? Oke, ya. Oke. Yang lain? Nih, ya. Sebenarnya kan kalau kita kerjakan titrasi ini. Jadi sebenarnya kalau soal ini dari sini pun harusnya sih sudah sama ya. Ya kan dari sini pun kita bisa menghitung konsentrasi sebenarnya dari sini pula. Ya kan ini 3,81 dikali 12 dibagi 500 itu harusnya jawabannya sama sih, harusnya. Ya. Jadi ininya konsentrasinya adalah konsentrasi dari HCl-nya adalah 0,01. Oke, itu soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini soal nomor 2. Anda menimbang 0,2 gram sampel karang di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala untuk menentukan kandungan CaCO3. Sampel tersebut dipanaskan untuk mengubah CaCO3 menjadi CaO, lalu diberi H2O sehingga terbentuk CaOH2 kali. Larutan CaOH2 kali yang dihasilkan selanjutnya dititrasi dengan 30,3 ml larutan HCl 0,1 molar. Berapakah persentase CaCO3 dalam sampel? Oke, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Oke, dari soal ini berarti kita pertama harus tahu apanya dulu? Reaksi ya? Persamaan. Ya, Persamaan. persamaan reaksinya dulu. Sebentar ini. Sebentar. Persamaannya dulu, berarti kan awalnya kita punya CaCO3. CaCO3-nya dipanaskan, berarti ketika dipanaskan ini menjadi CaO dan CO2, gitu kan ya. Terus selanjutnya CaO-nya direaksikan dengan H2O sehingga menjadi CaOH2. Nah, baru CaOH2 kalinya direaksikan dengan HCl. Jadi apa? Jadi apa nih? CaCl2. CaCl2 dan Tambah H2O.
2H2O. Oke, sebelah kiri apa yang belum setara? 2O. HCl-nya 2 ya? Tahu ya. 2 ya. CL, Oke. Bu. Ya. Ini 0,2 gram sampel karang ya. Berarti kan itu si sampelnya itu tadi mengandung CaCO3 itu kan yang kita sudah panaskan, kemudian CaO-nya sudah dirubah menjadi CaOH 2 kali. Ya, berarti di sini ya molnya dari HCl, mol CaOH 2 kali berarti sama dengan berapa kali mol HCl? Berapa? Setengah dari mol HCl. HCl. Oke. Setengah dari mol HCl. Mol HCl-nya kita bisa tahu nggak? Bisa kita tahu dari volume dan molaritasnya. Ya. Berarti ini dikalikan volume dan molaritasnya. Volumenya adalah 30,3. 30,3 dikali dengan 0,1. Nanti hasilnya ini menjadi milimol. 1,515, Bu. 515. Milimol ya. Milimol ya, karena ini kan tadi volumenya dalam satuan mililiter. Ya, volumenya ini dalam satuan mililiter, maka hasilnya adalah milimol. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung apa lagi? Massa. Kita bisa menghitung massa dari massa siapa yang kita hitung? Massa CaCO. Ya. Oke. Ya. Massa CaCO3 berarti ini sama dengan molnya gitu kan ya, mol CaCO3-nya dikalikan dengan berat molekulnya. Nah, mol CaCO3 ini akan sama dengan mol siapa? CaOH2. Sama dengan mol CaOH 2 kali. Jadi nanti kalau teman-teman reaksikan kayak gini harus dilihat nih. Harus dilihat molnya sama nggak. Ini kan CaCO3-nya 1, ini dia hasilnya di 1 juga. Berarti kan perbandingannya 1 ya. Berarti kan ini nanti sama aja dengan mol CaCO3 itu sama dengan mol CaOH 2 kali, yaitu 1,515 milimol atau kali 10⁻³ mol. Dikali berat molekul CaCO3, berapa CaCO3? 100 bukan ya? Iya, Bu. 100 ya? Berarti jadi 0,1515 gram ya? Iya, Bu. Ya. 0,1515 gram. Terakhir ditanyakan persen massa. Berarti persen massanya 0,1515 dibagi dengan 0,2 dikali 100% ya. Dikali 100%. Sorry, saya ke bawah. Jadi berapa nih? 75,75%. 75,75%. Ya, oke, udah. Bisa ya semuanya ya? Bisa semuanya? Pokoknya mah harus benar menyetarakan reaksi. Kan kesininya mah ngerjainnya, teman-teman tadi ngerjain dengan stoikiometri juga bisa ya. Dikerjakan dengan stoikiometri aja kesininya mah ya. Masih ada 2 soal lagi. Ya, waktu kita masih cukup. Oke, ini soal selanjutnya. Soal nomor 3. Protein dalam sampel keju ditentukan dengan analisis Jedal. Ya, sebanyak 0,9814 gram sampel keju didestruksi sehingga nitrogen dioksidasi menjadi amonia NH4+, kemudian berubah menjadi NH3 dengan penambahan NaOH. Selanjutnya, amonia yang dihasilkan ditampung dalam labu Erlenmeyer yang berisi 50 ml larutan HCl 0,1047 molar. Kelebihan HCl-nya dititrasi balik dengan 22,84 ml larutan NaOH 0,1183 molar.
untuk mencapai titik akhir dengan indikator bromtimol biru. Ditanyakan berapa persen, ya, berapa persentase atau persen massa dari protein di dalam keju, ya, dengan ketentuannya terdapat 6,38 gram protein untuk setiap gram nitrogen. Oke, kebayang nggak? Nah, jadi kalau dalam analisis dengan menggunakan Jedal ini apa namanya? Titrasi analisis protein, gitu ya, analisis protein. Nanti analisis protein ini memang nanti pada akhirnya analisisnya menggunakan titrasi asam basa, ya. Jadi ada beberapa tahap, ya, ada beberapa tahap. Pertama ini adalah tahapannya adalah tahapan destilasi digesti, ya, digesti. Tadi kan ada pada tahapan awal itu destruksi atau digesti, ya. Nah, jadi pada tahapan awal semoga cukup. Ya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama ini ada tahapannya destruksi atau digesti, ya, destruksi, ya. Pada saat destruksi ini proteinnya direaksikan dengan oksidator. Sehingga nanti menjadi NH4+, ya, NH4+, kemudian gas CO2 dan H2O. Nggak cukup ternyata, ya, dan H2O. Nah, ini pada tahap awal. Nah, terus kemudian nanti kan NH4 itu asalnya ada di dalam larutan, tanya di aqueous bentuknya nih. Bentuknya aqueous. Ya, bentuknya aqueous, ya, NH4 itu aqueous. Jadi karena tadi dia hasil destruksi dari protein, ya, protein oleh direaksikan dengan oksidator sehingga nanti terjadi destruksi menjadi NH4+. NH4+-nya ada di dalam larutan. Nah, tahap yang kedua ini adalah proses destilasi. Ya, proses destilasi. Nah, pada saat destilasi amonianya ditambahkan dengan basa, dengan OH- NH4+-nya ini ditambahkan dengan basa, kemudian nanti akan menjadi NH3 dalam bentuk gas. Ya, NH3 dalam bentuk gas dan juga H2O. Oke. Nah, NH3 dalam bentuk gasnya ini biar dia tidak kabur. Jadi kan ini destilasi. Teman-teman waktu pas kimia dasar enggak ya? Waktu pas di misalnya Tech Lab pernah dikenalkan dengan alat destilasi enggak? Alat destilasi. Atau belum juga? Jadi nanti kan labunya, tadi kan labu yang berisi larutan amonia dengan NaOH itu dipanaskan, gitu kan? Dipanaskan, berarti kan nanti akan terbentuk uap NH3. Uap NH3-nya nanti dialirkan melalui kondensor, ya. Nanti di kondensor itu si NH3-nya itu langsung dimasukkan ke dalam HCl, direaksikan dengan HCl. Jadi NH3-nya nanti nggak dibiarkan kabur begitu saja, tapi si ujung pipanya itu dikenakan pada larutan HCl, ya, pada larutan HCl, sehingga nanti si NH3-nya gasnya ini, NH3-nya akan bereaksi dengan HCl, dan di sini HCl-nya HCl yang berlebih, HCl berlebih, ya. Kemudian nanti akan menghasilkan NH4Cl, ya. Karena ini HCl-nya berlebih, berarti kan nanti akan ada HCl yang bersisa. HCl yang bersisanya, nah nanti ini pada tahap ketiga, ini tahapannya ada titrasi. Jadi pada saat titrasi, ini tadi HCl yang sisanya, ini direaksikan dengan NaOH. Ya, menjadi NaCl dan
H2O. Oke. Ya. Nah, berarti kita bisa tahu nggak berapa mol NH3? Bisa tahu nggak? Bagaimana cara tahu mol NH3? Masih ingat kemarin yang titrasi balik? Kemarin praktikum 2 titrasi balik kan ya? Berarti gimana kalau prinsipnya titrasi balik? Berarti mol NH3 sama dengan mol siapa? Ayo. Berarti bagaimana kalau kita mencari mol NH3-nya? Yuk. Bagaimana kita mencari mol NH3? NH3 itu ini loh. Nah ini. Bagaimana mencarinya? Mol HCl berlebih dikurangi mol HCl sisa. Mol HCl. Iya. Mol HCl yang berlebih dikurangi mol HCl sisa. Mol HCl sisa ini sama aja dengan mol siapa? Mol NaOH titrasi. Betul nggak? Sampai sini paham nggak? Paham nggak sampai sini? Ayo, paham nggak? Paham, Bu. Kalau belum paham, nggak pahamnya gimana gitu ya? Ya, oke. Ya, jadi oke, kita lanjutkan. Kita hitung berarti sekarang mol NH3-nya. Mol NH3-nya berarti mol HCl berlebihnya yang mana? Mol HCl berlebihnya ini 50 ml HCl 0,147. Berarti dari situ kita tahu mol HCl berlebihnya. Ya, berarti mol HCl berlebihnya ini 50 dikali 0,1047. Ya, nanti hasilnya milimol. Ya, dikurangi dengan HCl sisanya dari siapa? Dari NaOH titrasi. Berarti dari sini. Ya. Dikurangi dengan 22,48 dikali 0,118. 22,84. 84 ya, ini 84, 22,84 dikali 0,1183. Oke, ada yang menghitung kan? Silakan dihitung. Berapa? Yuk, berapa hasilnya? Hasilnya 2,533. 533. Berarti kayak ini milimol ya? Iya. Oke. Mol NH3 sebenarnya 2,533 milimol. Sama juga dengan mol N? Mol nitrogen? Sama nggak? Mol nitrogen? Sama kan ya? Karena kan ini nitrogen ada satu kan ya? Berarti kan mol nitrogennya juga sama. Ya. Sama dengan mol NH3. Sama dengan 2,533 milimol. Ya. Sekarang berapa massa nitrogennya atau mau langsung kita cari massa protein? Massa nitrogen dulu deh. Massa nitrogen. Berarti kan kalau massa nitrogennya ini berarti sama dengan 2,533 dikali 10,3 dikali 14. Oke, jadi berapa? Berapa gram? Nol koma 0355. 0,035. Ini?
gram ya. Itu massa nitrogen. Nah, di sini ada ketentuan terdapat 6,38 gram protein untuk setiap gram nitrogen. Berarti massa proteinnya ada berapa sekarang? Massa proteinnya berarti sama dengan 0,0355 dikali 6,38. Oke, jadi berapa, Seng? 0,226. 0,2265. 2265 gram. Oke, yang ditanyakannya adalah persen dari protein. Persen massa dari proteinnya berarti sama dengan 0,2265 dibagi dengan 0,9814 dikali 100%. Oke, berapa persen berarti? 23,08%. 23,08%. Ya, itu ya, itu penyelesaiannya. Ya, untuk soal yang berupa penentuan protein ya. Sebenarnya tidak hanya penentuan protein sih, bisa jadi ini buat penentuan nitrogen. Jadi bisa jadi juga sampelnya itu adalah pupuk. Kan pupuk juga mengandung nitrogen ya. Itu sama dianalisisnya menggunakan JEDAL. Oke, saya ulangi. Sebanyak 1,1 gram mentega dititrasi dengan menggunakan 25 ml KOH 0,25 molar. Setelah proses saponifikasi berlangsung sempurna, maka KOH yang tidak bereaksi dengan mentega dititrasi dengan larutan HCl 0,25 molar dan membutuhkan 9,26 ml menggunakan indikator PP untuk menentukan titik akhir. Nah, oke, ditanyakannya, berapakah bilangan saponifikasi atau bilangan penyamudan dari mentega? Ya, oke, kita berarti harus tahu dulu apa itu saponifikasi gitu ya. Jadi saponifikasi itu adalah ini pembentukan sabun ya, pembentukan sabun itu katakan sabun itu sabun ya, pembentukan sabun. Ini merupakan hasil reaksi antara lemak gitu kan ya, antara lemak dengan basa. Ya, antara lemak dengan basa. Oke, terus kemudian di sini juga ada yang dinamakan dengan bilangan saponifikasi. Ya, untuk bilangan saponifikasi ini didefinisikan sebagai miligram KOH yang diperlukan untuk mentitrasi 1 gram lemak. Ya, jadi ada reaksi saponifikasi dan ada juga bilangan saponifikasi. Ya, untuk reaksi saponifikasi yang umum, reaksi saponifikasi ya ini jadi lemaknya CH2CO2R ya. Kemudian saya jadi ada 3 CH2CO2R, ini kan R-nya itu rantai alkilnya gitu ya. Oke. Nanti ini akan bereaksi dengan KOH, nanti menjadi CHOH dan juga H2OH, kemudian RC O2K dan CH2OH. Ya. Ya. Oke, ini reaksinya ya, ini kalau disetarakan perbandingannya ini antara asam lemak dengan KOH-nya ini, asam lemak dengan KOH-nya adalah 3. KOH-nya 3. Jadi setiap
setiap 1 mol asam lemak itu memerlukan 3 mol KOH, gitu ya. Nah, dari reaksi ini kalian kebayangkan ya, berarti kalian harus menghitung apa dulu ya, menghitung apa dulu nih. Oke, coba dikerjakan dulu ya, coba dikerjakan dulu, mungkin nanti ada yang diketahui lagi. Coba dikerjakan dulu aja sampai mengetahui berapa mol dari asam lemaknya. Sebentar ya, ada reaksi yang salah di sini. Ininya harusnya bukan di sini. Ya, ada reaksinya salah. Makanya tadi saya bingung kenapa reaksinya ini. Oke. Oh, sorry. Ya, ini harusnya C. Sama ini CHOH. CHOH. Baru nanti ini dihasilkannya 3 buah RCOOK. OOK. Ya. Oke, silakan untuk dilanjutkan untuk mengisi sampai ini aja dulu penentuan molnya. Ya, oke. Berarti kita bisa menghitung KOH ya. KOH-nya kan tadi kan berarti ini KOH-nya itu ditambahkan berlebih ya, seperti itu ya. KOH ditambahkan berlebih, terus kemudian ada KOH yang bersisa. Bisa dihitung nggak berapa banyak KOH yang digunakan untuk bereaksi, untuk reaksi? Bisa dihitung ya. Berarti berapa banyak KOH-nya yang digunakan untuk reaksi? Berarti mol KOH sama dengan mol KOH yang berlebih dikurangi yang sisa itu kan ya, mol KOH sisa. Mol KOH sisanya berarti sama dengan mol HCl kan. Mol KOH berlebihnya ini adalah 25 dikali 0,25 dikurang dengan mol KOH sisa ini sama dengan mol siapa? Mol KOH sisa HCl sama dengan mol HCl. Berarti sama dengan mol HCl yaitu 9,26 dikali 0,25. Oke, berapa mol KOH-nya? 6,25. 6,25. Ini mol ya? Iya. Dari mol KOH bisa tahu massa KOH tidak? Bisa ya? Bisa tahu massa KOH. Berapa banyak massa KOH-nya? Massa KOH-nya berarti sama dengan molnya dikali berat molekul dari KOH. Molnya ini adalah 6,25 dikali berat molekulnya. KOH K356 berarti ya? Jadi berapa miligram? Ibu maaf itu mol belum dikurangin. Oh belum. Oke, dikurangin berapa ini? Hasilnya kalau hasil kalau hasil itu 3,935. Gini. Ini kurangi berapa berarti ini? Iya, Bu. Ini kurangi 2, berapa nih? 2,315. Gini ya. Oke, sebentar. Berarti itunya saya hapus dulu.
Berarti ini jadi 3,93 dikali 56 jadi berapa? Tiga 935 kali 56. Berapa yang mengalihkan? 220,36. 220,36 miligram. Atau sama dengan 22,036 gram. 220 ya. 22036 gram. Oke, yang ditanyakan adalah bilangan saponifikasi. Tadi bilangan saponifikasi itu apa tadi? Banyaknya atau miligram KOH yang diperlukan untuk menetralkan 1 gram lemak. Jadi emang miligram. Ya, jadi ditanyakannya bilangan saponifikasi. Berarti sama dengan miligram KOH-nya dibagi dengan gram lemak. Miligram KOH-nya berarti kan ini benar yang tadi 220,36 dibagi dengan lemaknya berapa banyak? 1,1. Ini kan yang massa lemaknya yang ini. Yang 1,1 gram. Nah ini. Oke, ada yang menghitung berapa? 220 dibagi 1,1? 200,3. 200,33. 200,33. Oke, jadi bilangan saponifikasinya itu 200,33 ya. Oke, masih 10 menit lagi. Silakan untuk mencatat dulu 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit buat mencatat. Setelah itu kita akhiri. Atau sudah selesai? Ya. Nah, oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan titrasi pengendapan atau titrasi argentometri ya. Jadi minggu depan kita lanjut ke titrasi pengendapan. Oke, ada pertanyaan dulu